Bentar Romli, ikut. Guntur situ kanan. Ayo, Ayo. Saya kiri radikal, Bapak. Kanan. Ayo. Ya Pak Hasto. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi secara khusus saya menyoroti tentang tindakan unprofessional conduct terhadap apa yang saya alami ketika dengan niat baik hadir sebagai saksi di KPK pada tanggal 10 Juni 2024. Dan kemudian ternyata justru selama lebih dari 3 jam tidak diperiksa, malah penyidik memeriksa saudara Kusnadi dan kemudian terjadi tindakan menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang-barang di bak Kusnadi dan memeriksa tanpa adanya surat panggilan. Ternyata itu bukan kategori unprofessional conduct, tetapi merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh penyidik dan oleh ahli, bahkan dikatakan itu bisa dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Sehingga hal ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting di dalam menjamin kepastian hukum berdasarkan due process of law. Sehingga HAM oleh Prof. Marwar Sihaan ditegaskan itulah sebagai norma di dalam konstitusi kita yang menjadi landasan agar di dalam penegakan hukum tidak ada pelanggaran HAM, apalagi suatu tindakan kesewenang-wenangan. Sehingga implikasi dari itu, apa yang dinyatakan sebagai barang bukti, bahkan kemudian ketika itu dinyatakan di dalam surat dakwaan, maka menurut pendapat ahli itu bukti-bukti yang ada bisa dikesampingkan. Apalagi dari keterangan saksi-saksi fakta, memang sampai persidangan ini berlangsung hari ini tidak ada bukti-bukti sebagaimana yang didakwakan. Meskipun demikian, kami percayakan segala sesuatunya kepada majelis hakim yang kami yakini akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa yang disampaikan oleh para ahli tadi memberikan suatu pencerahan bahwa di dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana itu asas legalitas itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan due process of law harus betul-betul dijalankan oleh seluruh aparat penegak hukum sehingga aspek keadilan juga bisa terwujud. Demikian dari saya, selanjutnya dari para penasihat hukum kami persilakan. Ya, prinsipnya adalah teman-teman bahwa persidangan ini tidak lepas dengan persidangan yang ada di tahun 2020. Yang di dalam putusannya menjelaskan sumber uang suap itu dari Harun Masiku. Diperkuat dengan persidangan 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sumber uang suap itu dari Harun Masiku, dari saksi-saksi yang sudah sampaikan. Kemudian terkait dengan obstruction of justice. Obstruction of justice itu adanya di tingkat penyidikan, bukan di tingkat penyelidikan, sampai kami membahas ratifikasi di PBB, di UNCAC, bagaimana kita melihat suatu peristiwa obstruction of justice, yaitu melawan petugas secara nyata, melalui kekerasan. Nah, hal-hal seperti ini menurut kami sudah sampaikan, sehingga menjadi terang buat publik, sehingga tidak lagi adanya penyeludupan hukum lagi di persidangan ini. Jadi, yang benar kita katakan yang benar. Jangan kita terbawa dengan asumsi, terbawa dengan pendapat-pendapat, pandangan. Karena apa? Ini akan sangat berbahaya, karena ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau kita ini adalah negara hukum, tentunya kita hormati proses hukum. Keluarga besar PDI Perjuangan, kita menghormati hukum, maka kita melalui proses perjuangan ini. Kita mohon dukungan dari publik. Terima kasih. Saya mau garis bawahi keterangan ahli ya. Sekarang sudah jam 10:10, kita sudah periksa dari jam 2. Apa yang disampaikan ahli yang salah satunya penting? Sudah ada fakta persidangan perkara suap. Ya. Penerimanya Wahyu Setiawan dan Agustian Tio. Siapa yang memberikan?
yang memberikan Saiful Bahri. Yang belum diperiksa adalah Doni Tri Istiqomah. Tidak ada dalam dakwaan sebelumnya Pak Hasto namanya disebut. Tidak ada dalam putusan juga nama Pak Hasto disebut. Maka ketika ahli ditanya, ya, keterangan-keterangan tersebut itu tidak boleh bertentangan, dan alhamdulillah dalam pemeriksaan memang tidak bertentangan. Saya sekarang tanya lagi sama ibu bapak. Saksi ada yang menyebut dananya dari Pak Hasto? Ada nggak? Nggak ada. Ya, itu perkara suap. Sekarang perintangan. Hanya 2 itu yang di dalam dakwaan itu. Soal merendam dan menyuruh menenggelamkan HP. Ya. Kaitan itu sudah tidak bisa dibuktikan. Baik yang katanya melalui Nur Hasan maupun yang menyuruh Kusnadi. Pertanyaan lagi sama ibu bapak yang hadir dalam sidang. Ada Kusnadi bilang, memang saya disuruh Pak Hasto nenggelamkan HP? Ada keterangannya? Nggak ada. Nur Hasan juga bilang bahwa Pak Hasto yang menyuruh merendam. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kita tadi bantu penuntut umum. Mungkin mereka malu mau nanya. Ya, kita bantu. Ada nggak contoh-contoh penuntut umum menuntut bebas? Ternyata ada. Yang pertama perkara Tanjung Priok. Karena hukum acaranya digunakan hukum acara biasa terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Maka tuntutannya bebas. Yang kedua perkara apa? Landak 4 ekor. Ya, di PN Denpasar. Penuntut umum menuntut bebas. Yang ketiga, guru honorer di Konawe. Betul ya? Mudah-mudahan keempat kasusnya Pak Hasto. Ya. Kalaupun ya tadi ahli bilang ini soal berani atau enggak berani. Kalaupun penuntut umum udah dibantu keterangan ahli, enggak berani juga. Tidak bosan kita semua Bapak Ibu ya berdoa agar majelis hakim berani membebaskan Pak Hasto dari segala tuntutan.